Desa Serati sukses gelar Musdesus penentuan lahan gedung dan pergudangan. Kebumen, Kriminal Pos. Dalam mendukung kesuksesan program Koperasi Desa Merah Putih, KDMP, besutan dari Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia, Desa Serati, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, bersama dengan para tokoh-tokoh masyarakat, pada hari Kamis, tanggal 27 November tahun 2025, telah sukses menggelar acara musyawarah desa khusus, Musdesus, yaitu membahas lahan pembangunan gedung kantor KDMP beserta gudangnya. Untuk pembahasan lahan pembangunan gedung KDMP dan gudangnya, sangat alot sekali, di mana para tokoh-tokoh masyarakat sangat tidak setuju, kalau lahan tanah lapangan, yang biasa buat aktivitas warga seperti main bola, acara 17-an Agustusan, dan lain-lain sebagainya, dijadikan lahan pembangunan gedung KDMP dan bangunan gudangnya. Dengan sangat tenang sekali, Sarmanto Kepala Desa Serati, memberikan penjelasan kepada masyarakat secara detail, bahwa tanah lapangan sementara ini dipergunakan adalah lahan tanah bengkok milik Desa Serati. Bahwa pembangunan gedung KDMP ini, adalah untuk kepentingan masyarakat secara bersama-sama dan bukan untuk kepentingan desa semata. Tapi jelasnya, kami selaku Kepala Desa Serati, juga nantinya siap mempersiapkan lahan tanah lapangan buat kepentingan acara dalam apapun, jelas Sarmanto menerangkan. Lanjutnya, dalam perencanaan gedung koperasi dan gudang KDMP ini, kita ada 2 titik, yaitu yang pertama di lapangan dan yang kedua lahan tanah perhutani. Kami juga mengajak masyarakat, mari secara bersama-sama kita mengecek lahan tanah pembangunan gedung koperasi dan gudang KDMP, ke lapangan dan di lahan tanah perhutani, papar Sarmanto dengan nada gamblang dan menegaskan. Atas tawaran 2 opsi masyarakat sangat setuju sekali, dan secepatnya secara bersama-sama akan survei ke lapangan langsung, lahan mana yang pantas dan bagus serta strategis, untuk membangun kantor koperasi dan gudang KDMP-nya. Hadir di acara tersebut antara lain, AKP Diono SH Kapolsek Ayah, Kapten Infantri Suwarno dan Ramil 22 Ayah dan Erna Kasih Tramtip Kecamatan Ayah, serta para undangan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Sangat mendukung sekali. AKP Diono Kapolsek Ayah juga memberikan kata sambutannya, bahwa dengan adanya program perencanaan gedung kantor koperasi dan gudang KDMP, sangat mendukung sekali, di mana program yang direncanakan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, semoga saja bisa berjalan dengan cepat, terutama dalam memberikan kesejahteraan masyarakat secara harfiah, sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Dalam kesempatannya itu, Kapolsek Ayah juga menghimbau kepada masyarakat Desa Serati dan sekitarnya, agar meningkatkan keamanannya lewat pos Siskamling dan kewaspadaannya di wilayah lingkungannya masing-masing, guna memutuskan mata rantai kejahatan kriminalitas apapun, di mana dewasa ini aksi kejahatan kriminalitas sudah dianggap meresahkan masyarakat. Siap mendampingi. Kapten Infantri Suwarno dan Ramil 22 Ayah, dengan adanya perencanaan pembangunan gedung kantor koperasi dan gudang KDMP Desa Serati, siap mendampingi, terutama di masalah perizinan di lahan tanah milik perhutani, jikalau memang kalau belum ada lahan tanah untuk membangun gedung kantor koperasi dan gudang KDMP-nya. Kalau memang ada acara Musdesus penentuan lahan pembangunan gedung dan pergudangan KDMP Desa Serati hari ini, bisa menemukan kesepakatan bersama, mengenai lahan tanah yang akan dibangun gedung Koperasi Merah Putih berukuran 20 meter x 30 meter, ujar Suwarno menandaskan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak cuplikan acara Musdes pembahasan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2026 dan Musdesus pembangunan gedung kantor dan pergudangan KDMP Desa Serati, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, yang berhasil dirangkum oleh media Kriminal Pos. Gedung KDMP itu dari sana kan, dari sini harus menyiapkan segalanya. Di sini aturannya belum keluar. Contoh soal di Desa Ayah yang sudah termasuk ada tempatnya, penggalian pun sampai pemerataan itu ditanggung desa. Ini Pak Karamen ditanggung desa. Iya. Padahal ini belum muncul aturan, di sini belum teranggarkan. Jadi anggaran ini kalau kita pikir masih runyam, belum menetap. Permasalahannya, iya, masalahnya dari pemerintah tahunya sementing dari penggarap gedungnya tahunya menggarap. Jadi pemerataan atau urukan sampai penggalian iya, itu termasuk diserahkan ke desa ke semuanya. Desa adanya uang DD, mestinya kalau aturannya sudah keluar, jelas menggunakan uang DD. Contoh soal dari Benang Sari, pengurukan pun dari Kedungulu 120 juta. Kalau tidak dianggarkan dari desa, ya tidak mungkin mau bisa jalan. Sehingga ya
mau tidak mau ya kita taat aturan, tapi menunggu aturan yang baku dari pemerintah itu dengan dana desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Kades beserta jajarannya, yang kami hormati Pak Ketua BPD dan jajarannya, yang kami hormati rekan-rekan Muspika, Pak Dan Ramil, Pak Buena, yang wakili Pak Camat, yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, ibu-ibu yang hadir di tempat ini. Mohon maaf tidak kami tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita tidak dan intinya selalu mengucapkan bersyukur hadirat Allah Ta'ala Tuhan Maha. Dan pada sore hari ini kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan rapat MUDES dan penentuan lokasi Koperasi Merah Putih di Aula Balai Desa Serati. Monggo ya, untuk kegiatan MUDES tahun 2026, saya kira Bapak-Bapak dulu ya sebelum melaksanakan MUDES sudah melaksanakan pra ya, itu kesepakatan mana yang diprioritaskan, anggaran apa yang mudah-mudahan semua bisa terlaksana dan bisa dipenuhi semua, dan kita gunakan tepat sasaran, tidak ada penyimpangan anggaran sekecil apapun. Tapi saya yakin dan percaya untuk desa pasir ini saya kira tidak ada penyalahgunaan. Maaf desa Serati ya, maaf saya kira tidak ada ya penyalahgunaan anggaran. Saya kira semua program tercapai dan juga secara transparan itu juga bisa dilihat dalam itu ya, anggaran banner sudah dipasang ya. Rekan-rekan bapak-bapak bisa melihat, dan alhamdulillah selama saya mengikuti rapat MUDES memang desa Serati kompak ya, banyak yang hadir ya. Banyak. Nah, nanti apa yang kurang jelas ditanyakan, dan mohon nanti rapat kesepakatan menentukan Koperasi Merah Putih yang harus semua desa harus punya, karena itu instruksi presiden, bukan di sini aja, semua desa itu tentukan ya mau lokasi mana yang bagus dan strategis, nah disetujui ya. Mungkin itu secara garis besarnya untuk yang kami sampaikan masalah yang mungkin di desa Serati. Ini kami menambahkan ya, untuk tugas fungsi saya ya sebagai sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ya, di situ ada 3 ya: amanah dan tertiban, melindungi dan mengayomi, yang terakhir adalah penegakan hukum. Ya, kami sampaikan bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati ya, sekarang maraknya banyak penipuan ya, udah banyak ini ya, dan juga hati-hati tolong pos kamlingnya dihidupkan kembali Pak. Baru aja kejadian perampokan di desa Tritutul masuk wilayah Kecamatan Rowokeli. Di situ juga ya seorang ya janda lah ya, itu juga suaminya dulu mantan anggota TNI itu, anggota Bro Ramil Rowokeli. Saya kenal dengan beliaunya, Rowokeli Pak Sadimin apa siapa itu. Jadi itu ya punya toko, masuknya kalau sekitar dini hari ya, jam 1, jam 2, jam 3 sampai jam 3. Sebetulnya orang di pos kami itu udah ngerti Pak, ada yang survei mirip di luar di batas jam pakai motor ditegur, ada apa-apa? Nggak ada apa-apa ya. Ternyata itu mata-mata lihat lengangnya, kalau pada pulang kejadian lah, nggak
nggak beda lama kejadian perampokan ibu itu diikat Pak sama anaknya dua, yang satu kejaksaan udah di Cilacap, yang itu udah ibu sama anaknya masih SMA. Untuk CCTV dipotong nggak itunya, nggak boleh dipotong. Nah itu udah istilahnya udah pencurian levelnya udah apalah, udah mafia, udah tinggi. Punya iPhone aja Pak, iPhone-nya aja dia buang itu, iPhone dia buang tapi dibuang sekali. Nah jadi begitu dicek pakai IT pula, lokasinya di situ memang di Demansari, HP-nya terus kawannya gantian untuk keamanan dan ketertiban. Kami juga melaksanakan patroli Pak, kemarin juga saya lewat sini malam jam 1 putar sini ya, setelah putar sana juga saya putar jam 1. Memang perintah pimpinan kami segera melaksanakan patroli skala besar mengantisipasi pencurian, perampokan terutama ya. Hati-hati pas patroli toko-toko depan jalan raya, kamu benar hati-hati ya. Kalau bisa pasang CCTV jangan sampai ketahuan orang tersebut. Kalau ada CCTV gampang ngacaknya Pak, gampang, tapi itu dipotong, CCTV-nya dipotong gitu, jadi kameranya nggak bisa merekam ya, untuk itu ya. Terus hati-hati modus arisan bodong Pak. Ini di wilayah ada di Candi Renggo ada itu, sudah ketangkap bosnya di Kirong, cewek umur 29 tahun, BBWS nah, kerugian 2,4, yang lapor sudah 80 orang Pak di Polres. Ini punya yang ayah Candi Renggo, sudah kami peringatkan, jangan, ya nggak ada lah, bang aja nggak berani 10% rumahnya nggak ada itu Pak, itu nggak ada sejarahnya itu. Jadi ada yang pinjam uang bank 50 juta langsung dimasukkan, ternyata di situ ada orang Madura, begitu ketangkap orang Maduranya lari, sampai sekarang nggak ketemu. Kan mati kita 50 juta nggak ada sertifikat, dimasukkan orangnya lari, ditagih orang tidak bayar disita Pak, dilelang ke rumahnya sertifikat rumah. Jadi hati-hati ya, nggak usah tergiur yang muluk-muluk, yang biasa-biasa saja. Kalau butuh uang bisa ke Pak Beliaunya aja mau jelas ya, jelas, nggak mungkin belum jelas rumahnya, jelas identitasnya ya. Jadi terus ini Pak, penjualan online, jual lewat HP, hati-hati, banyak sekali penipuan laporan. Nge-share motor harganya menggiurkan, tolong santer ini transfer langsung tutup Pak, ya hilang uang tersebut, nggak bisa dilacak lagi, nggak bisa, langsung tutup. Hati-hati kok ya, hati-hati ya. Nanti banyak sekali laporan pembelian secara online itu tergiur, itu penipuan. Pokoknya berkaitan ini jangan percaya, ini setan geteng ini Pak, hati-hati jangan. Nah pokoknya intinya yang sudah mungkin bahwa mengenal di lingkungan aja lah ya, itu aja ya. Jadi tawar-tawaran yang sekira mencurigakan itu tidak dibuang. Dan lagi ya ibu bapak kalau terima HP ya, padahal belinya ini depok HP ini belinya nih, apa ada satu di rekeningmu, nanti tak saya pinjam, nanti malam tak kembalikan, saya kenal, begitu kenal terus dikonfirmasi dulu, jangan ditanggapi. Nah saya juga pernah seperti itu, teman saya menghubung saya, tak biarkan, tak begitu kata tanggapi, muncul undangan Pak, nanti ada undangan ke HP ini, jangan dibuka, kalau bapak dibuka punya rekening di bank hangus, iya. Pokoknya ada undangan orang nggak ada dikenal, jangan dibuka ya. Pamane undangan belumnya ada undangan, nggak jangan dibuka, itu penipuan. Tapi minjem nama belumnya ini di hack WA-nya ya,
Jangan, hati-hati ya, saya sengaja datang sendiri kemarin juga tak sampaikan di Jatirenggo, di mana nih, di Kalipo ya, dari masalah maraknya pencurian dan penipuan ya, termasuk di ATM. Hati-hati ya, jangan orang nggak dikenal diganjel ATM terus orang nggak dikenal mau bantu ditolong, jangan ya. Intinya kalau nggak bisa pergi itu aja ya. Mungkin itu ya yang perlu kami sampaikan. Saya pesan bapak-bapak dan ibu-ibu tetap waspada, hati-hati dengan maraknya penipuan baik dengan online maupun dengan secara langsung, yaitu pencurian atau perampokan. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para ketua RW, ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu PKK dan bapak ibu semua yang hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati juga. Untuk mukadimah ikut berdialog tadi ini Pak Bu untuk mengikat waktu atau menyebat waktu. Mohon maaf tadi saya datang terlambat karena dari pagi saya menghadiri acara yang sama, Pusdes pembahasan APBDes dan juga penentuan koperasi desa Merah Putih di desa Pasir ya, desa Pasir. Tadi informasi dari provinsi sudah dimulai, jadi saya di sana acara belum selesai, sedang sambutan koperasi, ketua koperasi, jadi saya minta izin kami ke sini. Nah, maaf terlambat. Berkaitan dengan kegiatan Musdes pembahasan APBDes dan juga Musdesus penentuan lahan KDMP di desa Serati ini, tentunya tadi sudah disampaikan oleh Bu Erna tentang kedua agenda tadi ya, termasuk Pak Kapolsek dan Pak Kades. Di sini saya mungkin menyampaikan berkaitan dengan Musdesus penentuan lahan KDMP. Ini berkaitan dengan tugas kami ya, kebetulan sesuai dengan instruksi Presiden nomor 17 yang menugaskan beberapa kementerian ya, ada 8 kementerian dan juga lembaga. Salah satu lembaga yaitu PT Agrinas ya, dari BUMN ditugaskan untuk percepatan pembangunan gedung koperasi ya, gerai dan pergudangan koperasi Desa Merah Putih. Kemudian dari PT Agrinas Pangan Nusantara bekerja sama dengan TNI ya, dari TNI paling atas, dari Panglima TNI, Panglima Kodam, Dandim, ya, turun ke bawah sampai ke Babinsa. Jadi mungkin 1 bulan yang lalu Babinsa sudah mencari lahan ya, koordinasi dengan Pak Kades berkaitan dengan untuk pembangunan koperasi Desa Merah Putih. Karena tanggal 17 Oktober bulan lalu secara nasional sudah dilaksanakan groundbreaking, jadi ada peletakan batu pertama pembangunan koperasi Desa Merah Putih. Kita dari Kecamatan Riyah diwakili oleh Desa Karanggulu. Satu Indonesia ada 82 lebih ya koperasi Desa Merah Putih yang akan dibangun, karena tiap desa akan dibangun. Di Kabupaten Kebumen ada 460 desa atau kelurahan. Di Kecamatan Anyar ada 18 desa. Dari 18 desa ada 4 desa yang sudah kami usulkan, yang sudah kami daftarkan ke
portal Agrinas untuk segera dibangun. Namun dari 4 desa yang kami usulkan, hanya 1 desa yang siap dibangun dan sudah mulai di fondasinya Pak Gali ya, fondasinya, yaitu di desa Ayah. Untuk desa-desa yang lain ya, belum ada yang siap karena memang bervariasi ya permasalahannya atau kendalanya. Ada yang tidak punya lahan karena memang lahannya cukup luas, yaitu 1000 meter persegi, minimal 600 meter persegi karena ukuran bangunan 20 kali 30 ya, cukup besar. Jadi di desa Ayah cuma 1 yang siap, yaitu desa Ayah ya. Desa-desa yang lain belum ada, termasuk desa Sati juga kemarin sudah kami lihat ya, kami tinjau bersama Kades, termasuk dari pendamping desa ya atau asisten desa yang putih ya, yaitu di lahan perhutani di area di wilayah Pecaron ya, Pecaron. Namun ada satu lokasi lagi yaitu di lapangan. Yang membuat nanti melalui Musdesus ini disepakati akan menggunakan lahan perhutani atau di lapangan. Yang jelas kalau sudah disepakati jangan sampai ada permasalahan di kemudian hari. Kalau di lahan perhutani kemarin sudah diajukan surat ke perhutani ya, termasuk di Kodim juga ada ditembusi, dan nanti sebagai bahan untuk rapat di DPRD Kabupaten Kebumen oleh Dandim atau yang mewakili ya. Jadi kami dari Koramil ya, Babinsa diperintahkan untuk mendampingi berkaitan dengan percepatan pembangunan koperasi desa Merah Putih ini. Nanti kalau sudah ada lahan yang siap, jadi lahan yang siap akan segera dibangun. Kalau ada lahan yang masih perlu uruk atau mungkin meratakan ya, meratakan bukit, itu tanggung jawab dari desa. Jadi intinya dari PT Agrinas, lahan yang sudah siap dan sudah rata nanti penggalian fondasi dan selanjutnya akan dibangun dari PT Agrinas yang didampingi oleh TNI atau Koramil atau Babinsa. Jadi mudah-mudahan nanti dengan Musdesus ini disepakati lahan yang mana. Kalau lahan perhutani nanti mudah-mudahan juga sudah izin dari perhutani segera turun sehingga bisa segera dimulai pembangunannya, karena dari tahap pertama dulu groundbreaking tanggal 17 Oktober itu seharusnya sudah mulai dibangun, itu untuk lahan yang sudah siap. Di Kebumen sampai saat ini yang sudah penggalian ya, sudah pasang penggalian atau fondasi, bahkan sudah pasang hebel atau batu bata, ada bervariasi lah, ada 130 sekitar 130. Kalau yang lain masih proses ya, seperti termasuk di desa satu ini mungkin masih proses perizinan dan sebagainya. Jadi diharapkan seluruh desa akan dibangun koperasi desa Merah Putih ini, karena ini memang program pemerintah ya melalui instruksi presiden. Jadi semuanya harus punya atau memiliki koperasi desa Merah Putih. Ini program Presiden Prabowo, yaitu masuk dalam Astacita, program strategis nasional yang harus disuksesan. Mau tidak mau seluruh desa, seluruh Kades harus mendukung, terutama penyiapan lahan seperti itu. Sekali lagi kami harapkan mudah-mudahan nanti dalam Musdesus penentuan lahan bisa berjalan lancar dan segera ditentukan lahan yang mana. Setelah ditentukan tentunya nanti kalau
menaklukkan bukit ya, berarti itu udah tanggung jawab desa, dan kalau belum mudik juga tanggung jawab desa. Mungkin sekalian nanti duduk bersama-sama. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi harapan kami mudah-mudahan lahan bisa segera ditentukan dan disiapkan. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.